sebagai partai atau orang-orang yang kemudian dalam tanda kutip tidak disukai oleh pemerintah pada saat itu kan orang juga ada yang banyak sekali yang takut untuk ikut berjuang bersama kami. 27 tahun peristiwa Kuda Tuli. Namun nyatanya momen tersebut masih terekam jelas di ingatan Puan Maharani. Anak dari Megawati Soekarno Putri tersebut menjadi saksi hidup perjuangan ibunya dalam peristiwa Sabtu Kelabu pada 27 Juli 1996. Puan mengakui pasang surutnya masa Orde Baru sampai masa reformasi tak mudah bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saat itu usianya baru menginjak 23 tahun dan tinggal bersama orang tuanya, Megawati Soekarno Putri dan Taufik Kemas. Momen mencekam Kuda Tuli nyatanya turut menggembleng sosok Puan Maharani. Dia dan ibunya nyaris berangkat ke kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro setelah mengetahui adanya kelompok massa yang akan datang mengambil alih kantor. Namun tiba-tiba Mega mendapatkan kabar situasi di Diponegoro semakin genting sehingga ia diminta untuk menunggu. Puan beserta Megawati dan ayahanda Taufik Kemas akhirnya diminta menunggu di rumah mereka di Kebagusan sambil memantau situasi dari jauh. Ia pun mendengar laporan dari orang-orang ibunya, ada beberapa truk yang mendekati DPP Diponegoro. Semua orang turun, berpakaian serba hitam, sehingga akhirnya peristiwa penyerangan dan penyerbuan itu pecah. Banyak orang dalam keadaan luka parah dibawa ke rumahnya di Kebagusan. Mereka merupakan korban dari upaya pengambil alihan paksa kantor DPP PDI. Rumah mereka bahkan menjadi tempat penampungan para aktivis. Puan pun panik melihat banyak orang yang berdatangan ke rumahnya dengan kondisi luka-luka. Para korban disebut awalnya hanya diberi pengobatan seadanya dengan peralatan P3K di rumah Kebagusan. Namun Puan bersyukur banyak mendapat pertolongan dalam peristiwa itu, salah satunya dari sejumlah dokter. Sebagai anak politisi yang posisinya terancam, Puan tak hanya berpangku tangan. Ayah dan ibunya sibuk dalam urusan politik yang genting itu. Mereka melimpahkan mandat kepadanya untuk bertanggung jawab memenuhi perut-perut para aktivis. Dalam sekejap, rumahnya berubah menjadi dapur umum. Diakuinya, bertanggung jawab atas dapur umum saat itu bukanlah perkara yang mudah. Sebab banyak orang yang datang silih berganti. Rumah saya itu kan kemudian menjadi tempat berkumpulnya teman-teman atau kawan-kawan seperjuangan, para aktivis. Jadi saya menyiapkan dapur umumnya, ditugaskan oleh bapak ibu saya, kamu yang tanggung jawab sama dapur umum. Itu penanggung jawab dapur umum pada waktu itu bukan suatu hal yang mudah karena orangnya datang terus, makan nggak habis-habis. Saya juga sampai bingung harus masak apa, apa yang cepat tapi bisa dimakan orang banyak. Puan melihat perjuangan ibu dan ayahnya yang membuat dirinya sadar satu hal yang benar perlu pengorbanan dan semangat yang revolusioner. Sebagai mahasiswa, saat itu Puan tidak merasa takut pada penguasa pemerintahan karena ia merasa bersama dengan orang-orang yang mempunyai pemikiran, visi, dan cita-cita yang sama. Perjuangan mereka berlangsung selama berbulan-bulan. Dan selama itulah Puan mencoba untuk ikut membantu Megawati Soekarno Putri mempertahankan kedudukannya. Mantan Menko PMK itu menilai peristiwa Kuda Tuli berperan menggembleng dan membentuk dirinya hingga ia menjadi menteri dan ketua DPR Republik Indonesia. Saya melihat perjuangan ibu bapak saya itu kemudian menumbuhkan perasaan bahwa ya inilah satu perjuangan untuk mencapai satu hal yang dianggap benar memang perlu satu pengorbanan dan semangat yang revolusioner. Bagaimana? Apa rasa takutnya ada, Mbak? Alhamdulillah sih nggak pernah merasa takut karena memang saya digembleng atau mungkin udah otomatis ya karena memang hari-hari seperti itu. Jadi saya melihat semuanya semangat, ibu saya semangat, bapak saya semangat, orang-orang sekitar saya semangat. Jadi nggak ada perasaan takut karena saya merasa bersama dengan orang-orang yang punya pemikiran dan visi dan cita-cita yang sama. Hanya ya ketidaknormalan mungkin ya, ketidaknormalan yang harus saya hadapi berhari-hari, minggu-minggu, berbulan-bulan yang mungkin itu merasa aduh kok gini, tapi ya itulah satu perjuangan yang sekarang setelah saya dewasa, setelah saya sekarang mendapatkan kesempatan amanah seperti ini, saya baru menyadari bahwa itu ada pelajaran yang sangat berharga. Yang luar biasa ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.